지금 나랑 장난해? 6개월을 어떻게 기다려? 제발요. Keluarga Hanel kini semakin baik-baik saja. Pamannya yang semakin giat membuka toko mie dan membuat mie yang sangat enak. Adiknya Hanel yang kini mulai serius belajar dan menemani paman Hanel membuka restoran mie. Dan suatu hari, bibinya Hanel mengajak ibu Hanel untuk bertemu. Sebelum ibu Hanel datang, mereka berdua saling menjelek-jelekan Hanel. Pasti Hanel masih menganggur, percuma punya titel seorang dokter kalau masih seperti itu. Dan mereka mengasihi ibu Hanel. Tapi tiba-tiba ibu Hanel datang dengan penampilan yang wah karena sekarang ia bisa membanggakan Hanel lagi. Sementara itu, sahabat Hanel, Hongran, yang kini merasakan yang namanya jatuh cinta lagi. Kini, semua orang yang ia kenal bisa menjalani kehidupan mereka. Dan Hanel pelan-pelan menelusuri jalannya bersama Jungwoo, meski ia masih minum obat depresinya. Tidak hanya bangga kepada putrinya Hanel, ibu Hanel juga bangga kepada Bada yang kini sudah bisa membuat mie-nya sendiri untuk dijual. Akhirnya putranya itu bisa melakukan sesuatu dan mie buatannya tidak kalah enak dengan buatan pamannya. Mereka senang, akhirnya Bada menemukan hal yang bisa ia kerjakan dengan usahanya sendiri. Biasanya kan, Bada adalah anak yang mudah sekali menyerah. Lalu Jungwoo juga datang untuk menyicipi mie tersebut. Beda dengan yang lainnya, Jungwoo malah berkata jujur jika mie itu masih terasa hambar. Ia tidak tahu jika mie itu adalah buatannya Bada. Malam itu Jungwoo bertanya kepada Hanel bagaimana dengan pinangannya kemarin, karena Hanel masih belum juga menjawab. Hanel lalu mengingatkan ia tidak sempat menjawab karena kejadian di malam itu membuat Hanel jadi lupa segalanya. Jungwoo juga baru ingat dan akhirnya membuat mereka berdua pun menjadi malu. 말할 틈이 없었잖아. 너도 알다시피. Karena sudah berhari-hari Hanel belum juga menjawabnya, Jungwoo mengira ia bakalan ditolak. Ia lalu curhat kepada Daeyeong dan Daeyeong berkata jika ia sudah bilang ini semua masih terlalu cepat. Menurut Daeyeong, mungkin di dalam pikiran Hanel, Jungwoo lebih cocok diajak untuk berkencan, bukan menikah. Karena jika tidak, Hanel pasti sudah mengatakan iya, bukan malah menggantungkan Jungwoo. Kemudian pada saat itu, perawat memberitahukan jika ada pasien aneh yang datang ke klinik mereka. Pasien itu diam-diam merekam dan ia berbau alkohol. Tapi Daeyeong tetap tenang. Ia yakin pasien itu hanya khawatir jika operasinya tidak akan sukses. Dengan tangan ajaib dari Daeyeong, ia tidak akan pernah memecahkan pembuluh darah seperti yang pernah Jungwoo lakukan. 아무튼 준비 잘해. Kemudian pada saat itu, Jungwoo mendapatkan telepon dari Hanel. Hanel mengajak Jungwoo untuk makan malam bersama. Ia bahkan sudah memesan restoran mewah karena Hanel ingin mengatakan sesuatu kepada Jungwoo. Jungwoo pun tersenyum senang. Ia akan mematahkan kata-kata Daeyeong jika ia hanya cocok untuk berpacaran, bukan menikah. Jungwoo sudah tidak sabar apa yang akan dikatakan oleh Hanel, sampai-sampai ia terlalu gugup untuk makan. Ia ingin Hanel segera mengatakan apa yang ingin Hanel sampaikan. Lalu Hanel pun berucap jika sebenarnya ia ingin memberikan jawaban atas lamaran Jungwoo, tapi sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba Hanel ditugaskan ke luar negeri selama 6 bulan, di mana rumah sakit membuka cabang dan Hanel diminta untuk mengunjunginya. Hanel sebenarnya tidak nyaman memberitahukan hal ini kepada Jungwoo, apalagi mereka harus berpisah selama 6 bulan dan Hanel merasa bersalah jika harus meninggalkan Jungwoo sendirian. Jungwoo lalu berucap jika ia ingin Hanel mengikuti apa kata hatinya. Ia tidak mau dirinya menjadi alasan Hanel untuk ragu dalam mengambil keputusan. Jungwoo sama sekali tidak mau menghalangi karir Hanel. Jadi Jungwoo meminta kekasihnya itu untuk tidak mengkhawatirkannya dan pergilah ke luar negeri. Sebenarnya, meskipun Jungwoo rela Hanel pergi mengejar impiannya,
Sebenarnya ia tidak bisa menunggu Hanel selama itu. Ia akan terus merindukan Hanel setiap harinya. Dan sebenarnya Jungwoo ingin sekali berkata untuk tidak pergi. Tapi menurutnya itu semua hanyalah kekanak-kanakan saja. Jungwoo lalu pergi ke klinik dengan perasaan sedih. Sampai-sampai Daeyeong mengira Jungwoo baru saja ditolak oleh Hanel. Tiba-tiba saat Daeyeong mencoba bertanya apa yang membuat Jungwoo sedih, pasien kemarin datang kembali dan ia melayangkan protes kepada Daeyeong. Ia berkata jika matanya tidak cantik lagi setelah operasi. Padahal Daeyeong sudah berjanji akan membuat matanya menjadi cantik. Tapi nyatanya gara-gara matanya tidak simetris, akhirnya audisinya untuk menjadi artis telah gagal dan dia ditolak. Ia menuntut ganti rugi karena sudah gagal menjadi artis kepada Daeyeong. Dengan tegas, Daeyeong berkata jika operasinya baru 5 hari yang lalu. Ia sudah menjelaskan hasilnya tidak akan simetris mengingat bentuk wajah wanita itu. Lagi pula, seharusnya wanita itu tidak operasi mata jika memang mau ikut audisi. Karena bengkak sehabis operasi tentu saja masih belum hilang. Tidak terima dikatai seperti itu, wanita itu malah mengamuk. Untung saja saat itu Hongran datang dan kemudian menakuti wanita tersebut. Daeyeong begitu malu karena Hongran baru saja melindunginya. Padahal Daeyeong pernah berjanji dia yang akan selalu melindungi Hongran. Lalu tiba-tiba perawat Do masuk ke dalam ruangan dan menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ia juga berpesan kepada Daeyeong untuk tidak terlalu percaya dengan orang lain. Daeyeong bertanya mengapa perawat Do malah mengundurkan diri. Apa karena ia dan Hongran telah berkencan? Menurut perawat Do, Daeyeong terlalu kepedean. Ia tidak pernah sekalipun menyukai Daeyeong. Ia hanya ingin pergi mengelilingi dunia sebelum terlambat. Dalam sehari, Daeyeong mendapatkan banyak kejadian buruk. Ia sudah lama bekerja sama dengan perawat Do dan amat disayangkan jika perawat Do mengundurkan diri. Jungwoo lalu menyuruh Daeyeong untuk menghentikan perawat Do, tapi Daeyeong tidak mau melakukannya karena perawat Do sedang mengejar impiannya. Mendengar kata impian, Jungwoo lalu sadar ia tidak boleh egois. Jika peduli kepada Hanel, ia harus ikhlas jika Hanel memang ingin pergi mengejar impiannya. 알겠어. 고마워. Mungkin rasanya akan aneh jika berjalan pulang sendirian tanpa Hanel di sisi Jungwoo. Mereka berdua yakin 6 bulan pasti akan cepat berlalu. Bahkan Jungwoo berjanji kapan-kapan ia akan mengunjungi Hanel di luar negeri. Belum apa-apa saja, Jungwoo sudah sangat merindukan Hanel. Tapi ternyata menurut Profesor Hanel, kepergian Hanel dibatalkan karena profesor lain yang awalnya menolak tiba-tiba menyetujuinya. Hanel begitu kesal. Dari awal seharusnya tidak usah menerima tawaran itu. Ia mencoba untuk memberitahukan Jungwoo, tapi momennya pasti tidak pernah tepat. Bahkan Jungwoo dan keluarganya malah membuat pesta perpisahan. Pamannya Hanel bahkan memberikannya uang saku dan ibu Hanel menyiapkan bantal gandum buatannya agar di luar negeri Hanel bisa tidur dengan nyaman. Mereka semua sebenarnya sedih jika Hanel pergi ke luar negeri. Pada saat itu, Jungwoo melihat pesan di ponsel Hanel di mana Profesor Hanel meminta maaf jika tawarannya telah dibatalkan. Dan saat Hanel ingin memberitahukan keluarganya, Jungwoo langsung berteriak jika Hanel tidak boleh pergi. Jungwoo langsung memeluk kekasihnya itu sambil pura-pura menangis sampai-sampai paman Hanel menyiram mereka berdua dengan minuman. Hanel curiga pasti Jungwoo tahu jika dirinya sudah batal ke luar negeri. Makanya ia membuat kehebohan seperti tadi. Jungwoo berkata jika ia tidak sengaja melihat isi pesannya Hanel. Ia lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian Hanel pun menceritakannya. Hanel sangat kesal dan kemudian protes kepada profesornya. Seharusnya jika dokter yang direkomendasikan berangkat sudah menolak dan tawaran itu ditawarkan kepadanya, dokter yang telah menolak itu tidak berhak lagi untuk menerima. Karena untuk membuat keputusan mau berangkat atau tidak, Hanel harus menyiapkannya matang-matang. Ia pernah berjanji kepada dirinya sendiri jika ia kembali lagi ke rumah sakit ini, ia akan protes jika ia merasa sakit hati karena ia tidak mau lagi memendam kekesalan dan berakhir minum obat depresinya. Jungwoo begitu bangga kepada kekasihnya ini. Ia pun ingin memberikan hadiah untuk Hanel yang awalnya memang sudah disiapkan oleh Jungwoo saat Hanel akan berangkat ke luar negeri.
Jungwoo berkata sebenarnya sebelum Hanul pergi, ia ingin sekali Hanul merasakan masakannya lagi. Dan meskipun kepergian Hanul batal, Jungwoo tetap ingin memasakkan sesuatu untuk Hanul. 저번에 김밥 싸는 거 보니까 장난 아니던데. Dengan tampannya, Jungwoo menjadi chef pribadi untuk Hanul seorang. Hanul lalu memeluk kekasihnya itu dari belakang dan bangga dengan hasil masakan yang dibuat oleh Jungwoo. Tidak hanya satu masakan, Jungwoo juga membuat beberapa hidangan dan semuanya terlihat sangat enak. Meskipun tidak jadi berangkat dan membuatnya sedikit kecewa, Hanul tetap bersyukur ada Jungwoo di sisinya. Dan akhirnya Hanul menjalani tes depresinya lagi dan hasilnya Hanul sudah dinyatakan lebih sehat dan tidak perlu berkunjung ke dokter psikiater lagi. Menurut dokter psikiater itu, Hanul sudah mampu mengatasi rasa sakitnya. Hanul telah bekerja keras dan kerja kerasnya akan selalu melindungi Hanul mulai sekarang. Hanul begitu lega. Ia tahu dirinya membaik sebenarnya karena ada dukungan dari Jungwoo. Jika dilihat kembali ke belakang, Jungwoo selalu ada untuknya dan juga menghiburnya sampai Hanul berada di posisi ini. Tentu saja tidak hanya Jungwoo, tapi keluarga Hanul juga turut membantunya. 문 앞까지 나와서 인사하는 게 저도 좋아서요. Sementara itu, Daeyeong dan Hongran berkencan di sebuah taman. Mereka juga membawa putranya Hongran. Awalnya terjadi pertengkaran kecil di antara ibu dan anak itu karena putra Hongran tidak suka makan wortel. Daeyeong mencoba membela putra Hongran, tapi lucunya putra Hongran tidak terima jika ibunya dimarahi oleh Daeyeong. Mereka berdua pun mengobrol di mana Daeyeong agak malu saat Hongran melindunginya tempo lalu. Hongran bilang ia dan Daeyeong sekarang saling menyukai dan mereka juga bisa sama-sama saling melindungi. Daeyeong tentu saja bisa melindunginya di lain waktu. Hongran pun bertanya bagaimana perasaan Daeyeong setelah melepas perawat Do yang sudah lama bekerja dengannya dan juga melepas Jungwoo. Meskipun berat, Daeyeong harus melepas orang-orang yang bekerja sama dengannya agar mereka bisa meraih mimpinya sendiri, dan kesempatan itu ia juga berikan kepada Jungwoo. Rupanya Daeyeong menyuruh Jungwoo untuk kembali membuka kliniknya sendiri. Sebenarnya saat itu Jungwoo agak terkejut karena ia baru 6 bulan bekerja di klinik Daeyeong. Tapi Daeyeong tidak mempermasalahkannya karena yang penting sekarang Jungwoo sudah membaik. 네가 떠나야 될 때야. Jungwoo akhirnya membuka klinik lamanya. Ia pun diberi selamat oleh Hanul. Meski Jungwoo sedikit khawatir, tapi Jungwoo akan berusaha lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya, semua orang mengejar impiannya. Bada kini menjadi influencer terkenal melalui mie buatannya. Paman Hanul akhirnya bertemu lagi dengan cinta pertamanya, ibunya yang sekarang banyak tertawa setelah sering menangis karena ulah Hanul dan juga Bada. Lalu ada Daeyeong yang kembali memulai merekam video untuk nge-YouTube-nya yang mungkin hanya ditonton oleh Hongran. Lalu ada Kang Jin-suk. Meski pria ini begitu misterius, tapi Jungwoo hanya percaya kepadanya. Jungwoo menawarinya untuk bekerja bersamanya lagi dan tentu saja Kang Jin-suk menerimanya. Hanul dan Jungwoo mengira mereka berdua tidak akan bisa lagi kembali dari keterpurukan. Tapi ternyata keterpurukan mereka tidak sedalam yang mereka kira. Jika diingat-ingat lagi, Hanul dan Jungwoo pernah menangis bersama. Mereka menahan rasa sakit dan pulih bersama-sama. Hanul dan Jungwoo belajar merasakan sakit dan menghargai setiap kenangan yang ada. Dan akhirnya mereka bisa keluar dari keterpurukan bersama-sama. 슬럼프를 흩날려 보낼 수 있게 됐으니까. Hari itu, Hanul dan Jungwoo kembali ke pantai Sukhu, tempat dulu mereka tidak bisa melihat matahari terbit. Dan kini mereka bisa melihat matahari yang indah itu. Di sana Jungwoo kemudian bertanya mengapa sampai sekarang Hanul masih belum menjawab lamarannya. Hanul pun tertawa, bukannya prewedding mereka akan dilakukan minggu depan. Jadi untuk apa Hanul menjawab Jungwoo lagi? Tapi menurut Jungwoo, jawaban Hanul begitu penting baginya. Sehingga kemudian Hanul berkata kepada Jungwoo, mari kita berdua cepat-cepat menikah. Jungwoo ingin Hanul menjawabnya dengan benar, tapi Hanul terlalu malu untuk melakukannya dan ia memilih kabur dan berlari di pantai itu.
Kini, Hanul maupun Jungwoo telah memiliki kekuatan untuk memikul kesedihan yang mungkin di masa depan akan mereka alami. Asalkan mereka selalu bersama, apapun itu akan mereka lalui bersama-sama. Alur cerita drama Dr. Slump diakhiri dengan pernikahan yang indah antara dokter ahli bedah plastik Yo Jungwoo dan dokter anestesi Nam Hanul.